بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Sabtu, Allah kembali hadirkan kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pahami adalah ilmu yang kelak akan membahagiakan kita di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang berbicara tentang bahwa ahlul Quran tidak boleh meremehkan amal-amal yang ma'ruf. Karena amal-amal yang ma'ruf sekecil apapun akan memberikan keistimewaan kepada pelakunya. Di antaranya ketika seseorang mukmin, muslim, muhsin beramal yang ma'ruf, maka saat itu sedang dilindungi oleh Allah dari berbuat maksiat. Itulah. Jadi ketika seorang mukmin berusaha memahami amal-amal agama ini adalah ma'ruf dan dia akan berusaha mengisi waktu-waktunya dengan yang ma'ruf, maka secara otomatis dia pun sedang dilindungi oleh Allah dari berbuat maksiat. Inilah keistimewaan-keistimewaannya. Ya, terlebih kalau kita bahas ya, setiap hadis-hadis itu pasti berisi tentang amal yang ma'ruf ya. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran dan Allah hadirkan hadis buat kita agar kita ini selalu mengisi waktu-waktu kita sekecil apapun dengan amal-amal yang ma'ruf ya. Di dalam surah Al-Insyiqaq ada di antara ayat yang berbunyi, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini sedang kadih, sedang bersibuk-sibuk ya. Engkau sadari, engkau tidak sadari, engkau beramal pakai ilmu, tanpa ilmu, engkau beramal pakai tujuan, tidak tujuan apapun ya. Semuanya kata Allah kadih. Artinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Artinya dicatat semuanya. Itu kadih ya. Jadi kadih ini orangnya, kalau perbuatannya kadah. Jadi sekecil apapun ternyata Allah katakan itu ada catatannya. Nah, bagaimana kalau ternyata apa yang kita lakukan tanpa ilmu? Berarti catatannya merah semuanya ya. Semuanya merah.
Ya, ini musibah besar bagi kita, bagi umat Islam yang tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau paham ilmu. Ya. Padahal Allah perintahkan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan kita masih sedang berbicara tentang hadis yang disampaikan oleh Thauban, yaitu bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyan sarifa min salatihi istaghfarallaha thalatha marat thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kata Thauban, maula Nabi SAW, bekas budaknya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Rasulullah SAW apabila beranjak dari tempat duduknya selepas sholat wajib maksudnya, maka beliau beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Ini amal ma'ruf, dan ini tidak boleh kita sepelekan, ya. Dan ini ranking berapa, ya? Ranking pertama, yang paling dasar sekali, ya, dari amal-amal ma'ruf dalam agama kita tadi, mengambil sesuatu yang membahayakan dari jalan atau dari tempat di mana orang ini berlalu lalang, ya. Itu paling rendah. Nah, ini adalah amalan yang ma'ruf setelah sholat. Berarti ranking berapa ini? Maka tidak boleh kita sepelekan doa yang berbunyi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di sini ada tuntunan, ya, dari Allah buat kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW diterangkan oleh sahabat, seusai salat assalamualaikum, ya, beliau mengucapkan astagfirullah 3 kali, ya. Jadi tidak ada tambahan, astagfirullahalazim li wali walidayya, tidak ada seperti itu. Mengapa? Ini amal ma'ruf. Kalau sudah ma'ruf ya sudah paten, ya. Sudah Allah yang menentukan. Kalau kita menambah-nambahnya tidak jadi ma'ruf lagi. Ya, malah berarti saat itu kita apa? Sedang menentang. Ya, tadi kan di awal, ketika seseorang berbuat yang ma'ruf, maka ketika itu pula dia sedang dibentengi dari berbuat penentangan alias maksiat, ya, seperti itu. Nah, maka kalau memang ini adalah tuntunan dari Allah untuk kita melalui Rasulnya, dan inilah amal yang ma'ruf, ikutilah seadanya. Ikutilah seadanya. Dan ini ketika kita mengupas, ya, apa sih isinya? Mengapa Allah memulai aktivitas setelah selesai sholat itu dengan istighfar dan doa Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya? Ternyata besar sekali, ya, besar sekali nilai-nilai ketauhidan yang tidak boleh kita lepaskan setelah kita melakukan ibadah yang namanya sholat. Kita semua sudah tahu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat itu sedang berkomunikasi. Maka kalau memang engkau sudah berkomunikasi saat engkau sholat, jangan engkau rusak, ya. Hasil komunikasimu dalam sholat jangan kau rusak. Maka Allah ajari agar tidak merusak apa yang sudah kita lakukan selama sholat dengan doa-doa seperti ini. Istighfar, tidak alhamdulillah, ya. Kan terkadang ada yang alhamdulillah terus baru istighfar. Ternyata tidak, kata ulama tidak. Sudah istighfar aja langsung. Kenapa? Itulah hadyu Rasulullah, itulah tuntunan Rasulullah dari Allah. Dan istighfarnya ya seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan kita tambah-tambah. Kenapa? Karena itulah al-ma'ruf. Ya, kalau kita tambah-tambah, walaupun menurut logika kita bagus, tetap tidak ma'ruf.
jadi tidak ma'ruf. Nah, inilah beragama itu adalah ujian dari Allah. Nah, teman-teman, ini kemarin kita sudah sampai sini, kemudian diperjelas dengan hadis berikutnya. Nah, ketika seorang sahabat bertanya, bagaimana sih istighfarnya? Maka dijawab, istighfarnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tidak ada tambahan-tambahan, ya. Walaupun ditambah azim kan bagus itu sifat Allah. Iya, tapi Rasul tidak mengatakannya itu. Jadi kita ini dalam beragama benar-benar diuji oleh Allah, ya. Diuji kecerdasan. Apakah yang namanya cerdas itu bisa membuat-buat? Nah, atau justru cerdas itu mengikuti seadanya. Nah, kalau melihat apa yang kata para ulama, justru cerdas itu bukan membuat-buat, bukan, tapi mengikuti seadanya, ya, mengikuti seadanya dan memahami bahwa agama ini mengandung kalimat-kalimat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Itulah cerdas, ya. Jadi cerdas bukan menambah-nambah, tapi cerdas adalah ikuti seadanya dan pahami agama ini mengandung kalimat-kalimat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kata-katanya secara zahir kecil sedikit, tapi maknanya luas sekali dan akan sesuai dengan situasi kondisi di mana manusia hidup saat itu. Nah, teman-teman, jadi hadis yang tadi diperkuat dengan hadis yang ini dari riwayat Imam Muslim, bahwa istighfarnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam tanpa harus mengangkat tangan, ya. Ada yang menggunakan dzal jalal wal ikram, ada yang ya, semuanya sama, ya, semuanya sama. Yang berbeda itu kalau ini bukan za tapi zu, baru berbeda, ya. Jadi baik dzal jalal wal ikram atau ada ya-nya itu sama maknanya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, penjelasan lagi, idza sallama lam yaqud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Dijelaskan lagi oleh istri beliau Aisyah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengucapkan salam, yakni dari salat, selesai salat, beliau tidak duduk alias tidak terus menghadap kiblat, kecuali sekurang-kurangnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Artinya setelah istighfar kemudian mengucapkan doa ini. Jadi yang dimaksud idza sallama lam yaqud, tidak duduk, maksudnya tidak duduk terus-menerus menghadap kiblat, melainkan beliau kemudian berbalik badan menghadap ke para jamaah, ke makmum. Jadi setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi lam yaqud maksudnya tidak terus-menerus duduk menghadap kiblat. Ya, akan tetapi yatawajjah ilal makmumin, beliau menghadap ke para makmum, seperti itu. Ini penjelasan. Berikutnya sama ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai menunaikan salat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Nah, baik teman-teman, 4 hadis ini akan kita bahas, ya. Apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran atau keistimewaan dari amal ma'ruf ini, ya. Nah, teman-teman, dari hadis tersebut, ya, dari hadis tersebut yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak duduk terus-menerus menghadap kiblat, ya, kecuali kemudian beliau menghadap ke arah makmum setelah beristighfar 3 kali dan
mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ternyata faidah atau ilmu yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut adalah pertama teman-teman bahwa bagi imam ataupun makmum jika hendak meninggalkan tempat sholat seusai sholat fardu, maka sekurang-kurangnya mengucapkan astagfirullah, 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 dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wa ikram. Jadi imam dan makmum jika hendak meninggalkan sholat sekurang-kurangnya seperti itu. Jadi bukan assalamualaikum langsung berdiri lari, enggak ya. Sepenting apapun, nah para ulama menjelaskan seperti itu ya. Para ulama menjelaskan bacalah terlebih dahulu minimalnya astagfirullah 3 kali, kemudian ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kemudian bagi imam jika tidak ada hajat, untuk segera beranjak meninggalkan tempat sholat seusai sholat fardu, maka disyariatkan untuk menghadap ke arah makmum setelah mengucapkan tersebut ya. Jadi imam tidak terus menerus menghadap kiblat ya, tapi menghadaplah ke arah makmum, tapi ada aturannya kapan? Setelah beristighfar 3 kali dan mengucapkan doa tersebut ya. Dan sekali lagi tidak mengangkat tangan. Kalau kita mengangkat tangan khawatir jadi tidak ma'ruf, kita menambah-nambah ya, kita jadi sok tahu. Padahal kata Allah atu'allimunallaha bidinikum, kata Allah, apakah kalian akan mengajari Allah tentang agama kalian? Tidak, kita yang diajari oleh Allah ya, kita yang diajari Allah, bukan kita mengajari Allah. Atu'allimunallaha bidinikum, seperti itu. Itu yang kedua teman-teman ya. Jadi bagi imam, hadapkanlah ke arah makmum setelah mengucapkan istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, dengan mengucapkan astagfirullah 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, hamba dibimbing oleh Allah melalui Rasulnya untuk apa? Untuk senantiasa tumbuh di dalam dirinya muhasabah, muraqabah, mujahadah. Jadi kita dibimbing oleh Allah melalui Rasulnya agar terus tumbuh di dalam diri kita selepas sholat untuk ketemu sholat lagi ya. Selepas sholat sampai ketemu sholat lagi, dibimbing oleh Allah agar kita ini terus tumbuh di dalamnya muhasabah, muraqabah, mujahadah. Apa itu muhasabah teman-teman? Apa pula muraqabah? Apa pula mujahadah? Nah, inilah ya. Muhasabah kalau secara singkat mengevaluasi ya. Berarti kita meninjau kembali apa yang sudah kita tetapkan ya. Kita menetapkan ini dan kita akan melakukan segala kegiatan berdasarkan apa yang sudah kita tetapkan. Berarti selesai kita berkegiatan, kita lihat lagi sesuai enggak nih dengan yang sudah ditetapkan. Ini namanya muhasabah. Tapi apa yang menjadi evaluasi kita terkait dengan amal ma'ruf ini, inilah makna muhasabah. Al-muhasabatu ta'arrafal insanu bi ni'matillahi alaih fayashkuruha wa yastakhdimuha fi ta'atillah wa yahdharu minat ta'arrudi li asbabi zawaliha. Inilah muhasabah. Apa artinya? Muhasabah adalah upaya manusia, yakni hamba, untuk terus menjaga tujuan dari pemberian nikmat Allah kepadanya. Apa itu? Yaitu untuk disyukurinya dengan digunakannya dalam taat kepada Allah.
dan bersikap waspada dari melakukan penentangan yang bisa menjadi penyebab hilangnya nikmat. Jadi muhasabah adalah kuncinya bagaimana kita mengetahui tujuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi Allah memberikan nikmat kepada kita berupa dua nikmat. Pertama nikmat ilmu, yaitu dalam agama. Yang kedua nikmat yang dibutuhkan oleh fisik kita. Nikmat ilmu nanti manfaatnya untuk mengatur rohani kita dan fisik kita. Tapi ketika nikmat fisik, nikmat dunia itu lebih untuk kebutuhan fisik. Ya. Orang-orang kafir mereka setiap hari lebih berorientasi pada kebutuhan fisik, makan, minum, ya, berpakaian, apa saja yang dibutuhkan fisik. Nah, sedangkan kebutuhan rohaninya mereka tidak mengerti. Ya. Mereka tidak mengerti kebutuhan rohani. Nah, umat Islam dibimbing oleh Allah untuk bisa memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan fisik, dan nanti digabungkan jadilah kebutuhan akhirat. Jadi agama ini berisi ilmu untuk mengatur baik kebutuhan rohani kita ataupun kebutuhan fisik kita. Nah, satu contoh, kita sholat, kita makan pakai doa, kita minum pakai doa. Doanya adalah kebutuhan ruh, tapi untuk menyatukan dengan fisik supaya makan kita bermanfaat. Allah bimbing melalui Rasulnya berdoa pakai tangan kanan, duduk, ya. Sementara umat Islam masih banyak sudah tua, ya, sebentar lagi akan meninggal, tapi makan minum masih asik dengan tangan kiri. Padahal Allah tidak membimbing Rasulnya buat kita seperti itu. Bahkan yang lebih ironis lagi, mereka yang sudah ditokohkan sebagai tokoh agama, ya, ini musibah, sudah ditokohkan sebagai agama tapi minum masih nikmat pakai tangan kiri. Coba, ini keprihatinan, ya. Di antara ulama salaf ada yang mengatakan, lau anna ahlal ilmi sanu ilmahum lasadu man haulahum. Andai tokoh-tokoh ilmu, ustadz, kiai, atau siapapun yang merasa tanggung jawab terhadap agama Allah, ya, walaupun tidak disebut ustadz, walaupun disebut kiai, tapi punya tanggung jawab untuk menjaga agama Allah, itu kata ulama salaf, lausanu ahlal ilmi, ya, lausanu ahlal ilmi ilmahum lasadu man haulahum. Andai para ahli ilmu ini mau menjaga ilmunya, pastilah mereka yang ada di lingkungan itu akan bahagia, ya, akan bahagia. Tapi ternyata apa kata ulama? Kata ulama salaf, walakinnahum badzaluhu li ahli dunya liyanalu minhum min dunya. Tapi sayang, kata mereka, ahlul ilmi ini malah memberikan ilmunya kepada ahlu dunia, alias mengikuti apa yang diingini oleh pemilik dunia. Liyanalu minhum minad dunya, agar mereka bisa dapat dunia. Jadi ilmunya tidak murni lagi. Harusnya kata Allah begini, kata dia gak apa-apa, ya, gak apa-apa itu. Di seperti itu kan, ya. Untuk apa? Untuk dapat dunia, entah popularitasnya, entah kedudukannya, entah harta bendanya. Jadi ilmu agamanya dijual, ya, dengan dunia. Akhirnya akhirnya hancur. Akhirnya agama tidak punya kekuatan. Nah, itu teman-teman. Jadi muhasabah inilah dibutuhkan, ya, bahwa Allah memberikan dua nikmat berupa ilmu, yakni agama,
dan nikmat duniawiyah untuk kebutuhan jasad, ini tujuannya harus disatu padukan, bukan untuk dipisahkan, ya, yang nanti untuk kebutuhan akhirat kita, ya. Contohnya tadi yang sederhana, makan minum itu kebutuhan fisik, tapi dengan mengenal agama Islam, jangan hanya sekedar kebutuhan fisik, tapi harus kebutuhan akhirat. Makanlah dengan tangan kanan, duduklah, bacalah bismillah, syukuri makanan yang kita saat itu nikmati, dengan tidak apa? Dengan tidak mencaci maki makanan, dengan tidak mengatakan gak enak, siapa sih yang bikin, gak seperti itu, ya. Rasulullah ma'abar rasulu ta'aman qat, Rasul tidak pernah mencaci maki makanan. Idza staha akala, jika beliau mau, beliau makan. Wa idza kariha taraka, kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan dan tidak berkomentar, enggak enak begini, enggak. Hai teman-teman, ini adalah antara kebutuhan jasad dengan ruh nyambung. Nah, kebanyakan umat manusia muslim tidak ke arah sana, ya, tidak ke arah sana. Dan tadi ironisnya justru ada di para tokoh agama. Makan masih pakai tangan kiri, ya, masih menikmati yang Allah haramkan, ya, seperti itu teman-teman, ya. Nah, baik, jadi muhasabah adalah kata kuncinya bagaimana kita menggunakan nikmat Allah dengan benar, ya. Maka kita setelah sholat sudah mengevaluasi, ya, sudah mengevaluasi. Jadi sholat ini seakan-akan alat untuk evaluasi amal-amal yang lain, dan memang ternyata benar, karena sudah pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah salatuh, sesungguhnya amal yang nanti akan dihisab pertama kali dari amal-amal hamba adalah sholatnya. Andai sholatnya itu benar, ya, maka amal-amal yang lain terima. Sholatnya benar, amal-amal yang terima. Apa maksudnya teman-teman? Artinya ketika di dunia sholat itu menjadi apa namanya? Menjadi penggerak untuk bisa beramal yang benar. Ya, sholat itu harus menjadi motor memunculkan amal-amal yang ma'ruf yang lainnya. Jadi seorang yang sholat bukan menjadi tambah malas beramal, tapi justru harus tambah mencari amal-amal yang akan menjadikan dia kaya dengan pahala kebaikan nanti di akhirat. Tadi jadi amal sholat harus bisa menimbulkan amal-amal lain, memicu, mendorong, memunculkan amal-amal yang lain yang Rasulullah menyebutnya 70 lebih dari cabang agama. Jadi orang yang sholatnya benar berusaha untuk mencari tahu mana yang 70 lebih dari amal-amal agama ini. Sudah berapa banyak saya amalkan, baik yang dari sisi duniawiyah ataupun dari sisi ruhaniyah, seperti itu. Jadi berusaha, ya, untuk mencari tahu dan beramal dan kemudian mengamalkannya. Ya, sekali lagi, muhasabah intinya adalah bagaimana menggunakan nikmat dengan benar, yaitu bersyukur, ya. Jadi kalau sudah bicara syukur, itu orientasinya menggunakan nikmat-nikmat fisik, nikmat-nikmat rohani untuk akhirat kita. Nah, sudahkah kita tepat menggunakannya semua itu untuk akhirat kita? Nah, kalau ternyata belum, Allah ingatkan, ya, Allah ingatkan apa? Amal ma'ruf. Jangan sampai tidak menjadi amal ma'ruf. Intinya seperti itu, ya. Sebagaimana kita juga sudah tahu dari ulama, al-ihsanu ma yuqsadu bihil al-ni'mah ma yuqsadu bil ihsan. Nikmat adalah segala yang Allah berikan kepada kita yang tujuannya agar kita menjadi orang yang asik beramal, sibuk beramal yang benar. Itu nikmat namanya. Nah, baik teman-teman, itu yang pertama, ya. Yang kedua, muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi. Kalau sudah diawasi, bukan hanya dilihat, ya, didengar, diperhatikan, diingatkan, dinasehati, itu namanya muraqabah. Jadi bukan sekedar dengan satu
perbuatan dilihat saja, bukan, tapi didengar dan sebagainya. Itu namanya muraqabah, ya. Nah, apa itu definisinya yang dibuat oleh para ulama? Al-muraqabatu istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwali. Muraqabah adalah perasaan yang terus tumbuh di dalam diri seseorang hamba bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah dan seluruh gerak-geriknya dimanapun dan kapanpun. Jadi kita melalui sholat tadi, bahwa sholat adalah yunaji rabbah, tempat seorang hamba bermunajat kepada Allah, harus tumbuh muraqabah setelah sholatnya, apalagi dalam sholatnya, ya. Dalam sholatnya harus lebih lagi. Selesai sholat, muraqabah yang tadi diperoleh ketika kita bermunajat itu jangan sampai hilang, kata Allah, sampai ketemu sholat lagi. Jadi muraqabah adalah merasakan bahwa Allah ini melihat kita, mendengar kita, menasehati kita, mengancam kita, semuanya itu namanya muraqabah, ya. Jadi walaupun kita sendirian, kita tidak merasa sendiri, kita merasa Allah memantau kita. Jadi akhirnya kita tidak bisa bebas berbuat maksiat, ya. Tapi yang ada kita direm, kita diperhatikan oleh Allah. Hati-hati, hati-hati wahai hambaku, aku melihatmu, aku mendengarmu. Jangan sampai engkau melakukan penentangan-penentangan kebatilan. Itulah muraqabah, ya. Itulah muraqabah. Kemudian mujahadah, maharibatun nafas, muharibatun nafas al-ammarah bisu, bitahminiha ma yasuqu alaiha bima huwa matlubun fi syar'i. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah upaya secara terus-menerus dalam memerangi hawa nafsu yang disebut ammarah bisu, dengan cara melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Jadi itu namanya mujahadah. Jadi intinya mujahadah itu bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Kita lebih mengenal dengan hawa nafsu. Jadi kalau sudah disebut hawa nafsu oleh kita, yang dimaksud adalah al-ammarah bisu. Karena nafsu ada 3, sebagaimana teman-teman sudah tahu. 1, an-nafsu al-ammarah bisu. Yang kedua, an-nafsu al-lawwamah. Ketiga, an-nafsu al-mutmainnah. 3 nafsu. Nah, ketika kita mengatakan hawa nafsu, itu dimaksudkan adalah ammarah bisu. Nah, ketika disebut ammarah bisu, apa maksudnya? Hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada berbuat yang mungkar atau yang fahsya, ya. Jadi sumber dosa mungkar dan fahsya, ketika kita cenderung kepada fahsya dan mungkar dan sulit untuk meninggalkan, bahkan kita membela-belanya, berarti saat itu kita sedang dikuasai ammarah bisu, nafsu ammarah bisu. Tapi ketika kita ada rasa menyesal, kita tobat, kita istighfar, kita perbaiki, berarti kita berada di posisi nafsu al-lawwamah, ya. Jadi ahlu bid'ah, ya, mereka yang selalu melakukan amal-amal yang Allah tidak memerintahkannya, sehingga Rasul pun tidak mencontohkan, itu mereka sebenarnya berada di daerah nafsu ammarah bisu. Kalau mereka tidak menyesali, tidak mau berintrospeksi, muhasabah, tidak merasa muraqabah, mereka akan tetap berada di ammarah bisu. Tapi mereka menganggap itu benar, tapi kita menganggap itu benar. Makanya kata Allah dalam surah Al-Kahfi, yang alhamdulillah kita membacanya kalau hari Jumat atau mungkin malam Jumat, di ayat-ayat akhir, di lembaran-lembaran akhir, itu Allah berfirman, hal adullukum bil akhsarina a'mala, apa
perlu aku beritahu kepada kalian siapa orang yang nanti akan mengalami kerugian dari amal-amalnya di akhirat? Allah berfirman seperti itu. Allah ingin memberitahu bahwa akan terjadi di antara umat Islam. Umat kafir jelas, ini umat Islam ternyata akan mengalami kerugian dari amal-amal yang mereka lakukan waktu di dunia, di akhirat rugi. Siapa yang mengalami seperti ini? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia salah dalam beramal agamanya, salah dalam beramal yang ma'rufnya. Mereka melihat yang ma'ruf dengan kacamata mereka, dengan hawa nafsu mereka, ya, dengan asobiah mereka, bukan dengan ilmu agamanya. Tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi sayang, kata Allah, mereka menganggap itu benar. Ya, mereka menganggap itu benar. Sudah diberitahu itu salah, itu salah, itu salah. Ini yang benar. Enggak, ini benar. Salah itu, ini lihat hadisnya. Itu dhaif, bukan itu maudhu. Enggak, saya sudah beramal ini dari dulu. Kamu tahu apa sih? Innalillahi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan itu benar, itu benar, itu benar, padahal salah. Mereka berada di amarah bisu. Wal'iyadzubillah. Inilah teman-teman, perlunya kita duduk di majelis ilmu. Yang kita bahas bukan sekedar mencari pahala, tapi bagaimana pahala itu bisa sampai ke kita. Ya, bukan sekedar cari pahala, tapi mencari tahu pahala itu bagaimana bisa sampainya. Ya, tidak semuanya di majelis taklim itu akan jadi sumber pahala. Ya, kalau ternyata tidak menghasilkan amal yang ma'ruf, ya, dan tidak sedikit majelis ilmu tapi tidak menghasilkan ilmu. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena pengalaman, karena mengalami, ya, karena mengalami, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi mujahadah adalah bagaimana memerangi hawa nafsu. Dan kita sudah tahu amal yang ma'ruf, yang ranking 1 yang Rasulullah pernah katakan adalah al-jihad, al-iman billah wal jihad fisabilillah. Ini amal ma'ruf yang ranking 1, al-imanu billah wal jihad fisabilillah, disatukan. Al-iman billah berarti kita sebagai mukmin harus meyakini bahwa kita ini orang beriman akan diperintah oleh Allah. Nah, berarti ketika kita yakin akan diperintah, kita harus cari tahu mana perintah Allah yang benar, mana perintah Allah yang benar, begitu. Kemudian dibarengi jihad fisabilillah, perjuangkan untuk mencari kebenaran itu bukan dengan leha-leha, bukan dengan sekedar, ya, tapi harus mau mencurahkan. Jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa raga kita. Itu untuk mendapatkan ranking pertama, al-imanu billah wal jihad fisabilillah. Tanpa berjihad, tanpa berjuang, tanpa mencurahkan kemampuan fisik, harta, benda kita tidak akan mendapat. Berarti kita berada di ammarah bisu. Wal'iyadzubillah. Baik teman-teman, kita sudah membiasakan beristighfar, ya, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar ini mengingatkan kita makna yang terkandung dalam Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau teman-teman baca terjemahnya dari Sayyidul Istighfar, an Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma antas salam
Ya, salam itu sumber keselamatan. Ya. Dan ketika kita mengatakan Allahumma antas salam, berarti kita apa? Yunafi naqais an aibillah, an uyubillah. Kita berusaha menghilangkan segala kekurangan tentang Allah. Kita enggak boleh mencaci maki Allah. Kita enggak boleh menyesal dengan takdir Allah. Capek saya jadi orang miskin begini terus. Berarti dia sedang tidak mengucapkan Allahumma antas salam. Ya, katanya Allahumma antas salam memberi salat. Tapi ketika ada kesulitan, ngeluhnya kemana-mana, tidak ngeluh kepada Allah. Ya, dia mencaci maki Allah. Ya, pokoknya enggak layak dilakukan oleh seorang yang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, termasuk melakukan ibadah-ibadah yang bertentangan, itu bertentangan dengan Allahumma antas salam. Ya, jadi kalau kita baca Allahumma antas salam, lakukan ibadah-ibadah yang sesuai. Kenapa? Allah tidak boleh dicacati, baik dalam ibadah atau dalam yang lainnya. Nah, ini semakna dengan sayyidil istighfar. Semakna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala, kata Rasulullah, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun atau muqinan biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Kita baca artinya. Kata Rasulullah SAW, sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan, itu bahasa Arabnya, ini artinya, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah melainkan engkau. Engkau menciptakanku, maka aku adalah hambamu. Aku berada dalam ikatan janji denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Aku mengakui akan nikmatmu yang engkau karuniakan kepadaku. Aku mengakui akan dosa-dosaku karena penentanganku kepadamu. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Beliau lantas bersabda, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan yakin, kemudian ternyata dia meninggal di siang itu sebelum datang waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa mengucapkan di malam hari dengan yakin, ternyata kemudian dia meninggal sebelum datang waktu subuh, maka dia termasuk ahli surga. Kuncinya di mana teman-teman? Di mukinun atau mukinan. Ini kuncinya. Apa mukinun? Ilmu. Pakai ilmu. Ya, bukan pakai hawa nafsu. Jadi ketika kita membaca ini, harus ilmunya tumbuh dalam kita. Muraqabahnya, mujahadahnya, muhasabahnya. Nah, apa maksudnya? Ini teman-teman, bahwa di dalam sayyidul istighfar merangkum poin-poin penting dalam beragama. Ya. Jadi bukan sekedar mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, bukan, tapi harus mukinun atau muqinan. Harus pakai ilmu. Harus kita pahami apa yang terkandung dalam sayyidul istighfar tersebut. Nah, teman-teman, sayyidul istighfar merangkum poin-poin penting dalam beragama Islam. Jadi beragama bukan sekedar beragama, saya muslim. Tapi kita harus paham apa sih agama itu. Mengapa saya beragama? Agama itu bahasa Islamnya, bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya, bahasa din. Ketika bicara din, maka punya arti yang banyak. Din berarti artinya ketundukan. Din berarti aturan. Din berarti balasan. Nah, ini teman-teman, ini seorang beragama harus seperti ini berpikirnya. Din, ketundukan.
Kalau tunduk apa namanya? Ya siap diatur. Kata Allah begini begini, ya. Kata Allah begitu begitu. Itu din, ya. Bukti ketundukan ini dia tahu bahwa Allah din memberikan kepada kita syariat. Kalau dalam dunia pendidikan kurikulum, maka ketika kita beramal mengaculah ke kurikulum. Kurikulum ada, lakukan. Kurikulum tidak ada, tinggalkan. Ini namanya din. Dan ketika bicara din, berbicara konsekuensi, pahala, dosa. Nah, seperti itu. Nah, makanya di dalam Sayyidul Istighfar ini, inilah yang akan kita pahami, teman-teman. Jadi Sayyidul Istighfar merangkum poin-poin penting dalam beragama Islam. Apa itu? Bahwa Allah menurunkan buat kita syariat Allah. Syariat adalah apa? Kurikulum. Jika kita bicara dunia pendidikan adalah bicara kurikulum. Dengan kurikulumlah kita akan tahu apa yang harus dilakukan, ya. Kapan dilakukan, bagaimana, dengan siapa. Dan di sana nanti ada evaluasinya. Dalam kurikulum itu ada evaluasinya, ya. Kalau dalam dunia pendidikan kita ada tujuan nasional, ya, ada tujuan institusional, ada tujuan kurikuler. Nah, kita pun dalam beragama seperti itu, ya. Jadi ada tujuan-tujuan yang Allah tetapkan buat kita sebagai pelaku agama, sebagai penganut agama. Jadi ketika bicara Sayyidul Istighfar, seperti kita tadi Allahumma antas salam wa minkas salam, bicara syariat Allah, ya. Bicara syariat Allah. Syariat Allah disentralisir di sebuah amalan yang disebut dengan sholat, ya. Jadi sholat itu kata Umar bin Khattab, ya, orang yang idza ra'aita rajula yudayyi'u salat, jika engkau melihat seseorang menyia-nyiakan salat, wallahi bihaqqillahi asyaddu tajian, ya, demi Allah, maka dalam hal lain berkaitan dengan ibadah kepada Allah, mereka pun akan taji, akan menyia-nyiakan. Kalau sholatnya ini sembarang, di amal-amal yang lain pasti sembarang. Bahkan asyaddu tajian, lebih sembarang lagi. Jadi intinya di sholat, teman-teman. Sholatnya benar, insya Allah amal-amal yang lain akan benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, amal-amal yang lain akan tidak benar. Seperti itu. Nah, jadi Sayyidul Istighfar isinya adalah tentang syariat Allah, mengingatkan kita Allahumma, ya Allah. Ini berarti di situ ada kata Allah. Disinilah tauhid uluhiyah. Allahumma anta Rabbi, Rabb berarti tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya. Kemudian Allahumma anta Rabbi, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduk, maka aku adalah hambamu. Hamba di situ sebutannya abdun, bukan abid, teman-teman. Jadi Allah membimbing kepada kita melalui Rasul, melalui Sayyidul Istighfar ini, agar kita menjadi abdun, bukan menjadi abid. Teman-teman sudah tahu perbedaan abid dengan abdun. Kalau bicara abid, semua abid. Orang kafir abid, orang musyrik abid, orang munafik abid, ahlu bid'ah abid, semuanya abid. Tapi ketika bicara abdun, khas, khusus, bicara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, ya, dengan menumbuhkan muhasabah, dengan menumbuhkan muraqabah, dengan menumbuhkan mujahadah. Itulah abdun, ya. Dia selalu mengevaluasi amal yang saya lakukan ini benar enggak, ya, ya. Tidak menjudge pasti benar, enggak. Terlebih di usia-usia tua yang dia akan mati. Setelah mati, kalau ternyata kedapatan amalnya tidak benar, penyesalan sepanjang masa di akhirat.
Maka seorang yang abdun, dia akan mengevaluasi, ini amal saya benar enggak ya begini? Habis sholat saya begini benar enggak ya? Sebelum sholat saya begini benar enggak ya? Dalam sholat saya begini benar enggak ya? Terus dievaluasi, terus dimuraqabah, terus dimuhasabah. Ya, tidak yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tidak harga mati pasti benar. Ternyata penyesalan di akhirat. Makanya tadi asobia harus dihilangkan, kultus individu harus dihilangkan. Ya, ini bahaya. Ya, kultus individu bahaya sekali. Bisa menjadikan manusia ini lemah dalam beragama. Nah, jadi abdun bukan abid. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika ahdun. Kita ini kalau memang abdun, mengakui kita ini dalam ahdun. Apa teman-teman? Ikatan janji dengan Allah untuk siap diatur oleh Allah, diperintah, ya, yang kita kenal dengan hukum taklifi dan hukum wad'i. Disinilah ya pengakuan abdun dalam ahdun. Dengan ahdun adalah Allah menurunkan kepada kita yang disebut dengan al-hukmu at-taklifi wal hukmu al-wad'i. Hukum taklifi wajib, Allah merintahkan sesuatu yang wajib. Sunnah, haram, makruh dan ibaha. Hukum wad'inya sebab, mani', syarat, rukhsah dan azimah. Ini nanti akan matching dua-duanya, dua hukum, enggak bisa berpisah. Kita akan beribadah yang disebut dengan hukum taklifi tidak lepas dari hukum wad'i. Nah, inilah adanya pada kata ahdun, ikatan janji dengan Allah untuk siap diperintah Allah oleh Allah, untuk siap dilarang, untuk siap diuji, untuk siap dibahagiakan, untuk siap diapa-apakan. Nah, muncullah dari situ wa'dun. Wa'dun ini konsekuensi dari ahdun. Kata Allah, jika engkau beramal saleh, engkau akan dapat surga. Tapi jika engkau beramal talih, engkau akan dapat neraka. Maka engkau harus pikirkan, benarkah yang engkau kerjakan? Jika engkau ingin mendapatkan surga, ayo koreksi. Amalmu yang saat ini dikerjakan benar atau belum, atau salah. Begitu maksudnya ahdun dan wa'dun. Nah, Allah bekali buat kita dengan nikmat. Ya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Walaupun begitu, saya ya Allah, walaupun saya sudah mengikat janji dengan engkau untuk siap melakukan perintah-perintah, menjauhi larang-larangan, dan engkau pun berikan konsekuensinya, tapi mohon maaf ya Allah, hamba mungkin mastata'tu akan melakukan sesuai dengan yang hamba mampu, bukan yang hamba mau. Beda teman-teman ya. Mastata'tu bukan masyi'tu. Hamba akan lakukan walaupun itu kecil, tapi pakai ilmu, bukan besar hawa nafsu. Itu namanya mastata'tu. Hamba akan lakukan ya Allah, tapi hamba mungkin tidak banyak. Tapi walaupun tidak banyak ya Allah, hamba akan pakai ilmu, hamba lakukan itu. Itu ada dalam sayyidil istighfar. Mastata'tu bukan masyi'tu, bukan hamba akan lakukan semau hamba, bukan, tapi sesuai dengan kemampuan ilmu yang sudah hamba dapati dan hamba pahami secara benar, hamba akan lakukan. Ya, maka hamba mengatakan lagi, wa abu'u laka bi ni'matika, mengakui semuanya adalah nikmat engkau. Jadi kita bisa beramal ma'ruf, nikmat. Ketika kita beramal yang mungkar tapi kita kemudian menyadari, itu pun nikmat dari Allah, alias kita sedang diuji dengan takdir buruk oleh Allah. Ya, kita berusaha untuk berada di takdir baik, tapi ternyata Allah menghendaki kita berada takdir buruk, tapi kita beristirja, jadilah takdir baik lagi. Makanya Rasul mengajari kita, as'aluka Allahumma aridha ba'dal qada wa burdal 'aishi ba'dal maut wa ladzatan nadhari ila wajhik wa saqan ila liqa'ik. Ya Allah, hamba mohon kepada engkau dibimbing agar hamba ridho atas segala keputusan engkau, apapun keputusannya. Ar-ridha ba'dal qada
wa burdal 'aishi ba'dal maut, dan kebahagiaan hidup setelah kematian, wa ladzatan nazari ila wajh, dan nikmatnya memandang wajah engkau, wa syauqan ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu engkau. Jadi kerinduan ini tidak bisa kita buktikan kecuali dengan beramal yang ma'ruf, beramal yang benar, bukan beramal yang subhat, bukan beramal yang ikut-ikutan, bukan, ya. Nah, ini nikmat. Kemudian dzanbu, kita pun mengakui tidak lepas dari dosa. Kemanapun kita teman-teman, tidak akan lepas dari dosa, walaupun kecil, walaupun tidak sengaja. Tapi seorang yang sudah paham sayyidul istighfar, dia tidak akan membiarkan dosanya itu tertumpuk. Dia segera beristighfar. Dia segera beristighfar. Mengapa dia mampu bisa segera beristighfar? Karena sudah meninggalkan kemungkaran, alias amal-amalan yang Rasul tidak mencontohkannya. Maka Allah akan berikan kepekaan kepada orang ini untuk segera beristighfar ketika dia berbuat dosa, walaupun kecil, apalagi besar. Tapi ketika kemungkaran masih dinikmati, amal-amal ibadah yang Rasul tidak contohkan masih dipertahankan, kita tidak akan merasakan itu. Yang ada kita akan terus menumpuk dosa. Tadi rumus pertama tadi, ketika seorang beramal ma'ruf, dia sedang dibentengi untuk tidak berbuat maksiat. Tapi ketika dia berbuat maksiat dan dia tidak mau muhasabah, muraqabah dan sebagainya, Allah biarkan. Allah biarkan, ya. Falamma zagu azagallah. Ketika mereka sudah condong, tidak mau diingatkan, azagallah, Allah biarkan dia. Allah biarkan. Nah, tidak bisa menyalahkan Allah, salah dia, salah sendiri. Ya, salah sendiri kata Allah. Sudah Allah berikan surah Fatihah, engkau suruh berdoa ihdinas siratal mustaqim, tapi engkau tidak paham apa ihdinas siratal mustaqim. Ya, tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam surah fardunya dan ditambah surah sunahnya, tapi engkau tidak paham apa ihdinas siratal mustaqim. Bahkan di dalam sholat pun engkau saja masih maksiat, selepas sholat maksiat lagi. Di mana ihdinas siratal mustaqimnya? Kata Allah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita ini tidak lepas dari dosa. Maka Allah berikan kesempatan, ayo beristighfar. Istighfar yang benar. Bahwa istighfar itu artinya menyadarkan diri kita dan minta kepada Allah, ya Allah tutupi kesalahan hamba. Jangan ada orang yang tahu, cukuplah engkau saja yang tahu. Nah, tapi tidak langsung terus berbuat dosa. Justru dengan mengatakan istighfar itu dia lepaskan dosa-dosa. Mana dosa? Saya berusaha melepaskannya. Nah, kemudian yang terakhirnya ampunan, gufron, ya, faghfirli. Kan terakhirnya faghfirli. Nah, ini ya. Faghfirli, ampuni dosa. Ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba. Dia menyadari ketika dia mengatakan faghfirli, hanya Allah yang tahu seperti apa dosa itu. Bentuknya seperti hanya Allah yang tahu. Tapi kita diberitahu oleh Rasulullah seperti apa tanda-tanda orang itu berdosa. Tadi merasakan kegelisahan ketika dia berbuat sesuatu yang memang Allah larang. Jadi di antara kita ini berdosa, kita merasa gelisah, tidak nyaman ketika kita berbuat sesuatu yang Allah memang tidak menyukainya. Tapi untuk merasakan itu kita harus tahu tadi mana ma'ruf, mana bukan ma'ruf. Kalau kita tidak mengetahui ma'ruf dan tidak ma'ruf, kita tidak akan merasakan itu. Jadi kita berusaha mana sih yang ma'ruf itu, mana sih yang Allah perintahkan itu, mana yang Allah larang, harus tahu. Kalau kita tidak berusaha mencari tahu, tidak akan merasakan dosa. Yang jelas dinikmatinya dosa. Mohon maaf, ya. Seperti merokok, ya. Merokok sudah diteliti, ternyata membahayakan. Dan Allah katakan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka yang membuat kerusakan. Merokok itu merusak, asapnya merusak, ininya merusak, secara merusak. Tapi ketika dilakukan, bagaimana kalau kita lakukan? Ya berarti kita termasuk perusak. Nah, kalau sudah termasuk perusak, Allah tidak suka. Itulah dosa. Jadi apa yang Allah tidak sukai, itulah dosa.
Itulah dosa. Itu dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Nah, yang bersifat ukhrawiyahnya amal-amal agama, ibadah sebutannya. Ya, jadi ada dua rumus. Satu, kalau ibadah, al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Artinya kalau tidak ada dalil, jangan dilakukan. Nah, sedangkan yang bersifat dunyawiyah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal yang bersifat dunyawiyah boleh. Hatta yadulla dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tapi yang dimaksud dalil mengharamkan ini tidak hanya secara dalil, nanti dalil nakli, ya, secara ayat atau hadis, tapi dalil-dalil secara empirik setelah diteliti oleh para ahli. Nah, baru nanti nyambung ke ayat. Jadi dalil-dalil fisik, oh ternyata setelah diteliti membahayakan. Baru kembali ke ayat. Oh iya, ternyata innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadilah ini stempel haram. Itulah namanya, kata para ulama, bahwa hadis dan al-Qur'an mengandung kalam jawami'ul kalim, mengandung jawami'ul kalim. Baik teman-teman, tidak terasa ini belum selesai ya. Nah, diperkuat dengan apa yang disampaikan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Sebelum kita salam, di samping kita membaca perlindungan, 4 perlindungan dari azab neraka, dari dajjal, ya, dari siksa kubur, juga Rasul pernah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, yang kemudian Mu'adz bin Jabal mengajarkannya kepada para sahabat, yang sampai kepada kita. Apa? Doa. Sebelum kita bersalam, ya, Rasul mengajarkan kepada Mu'adz untuk berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga. Rasul mengajarkan 3 kunci dalam doa untuk kehidupan kita selepas sholat. Ya Allah, bantulah hamba untuk bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan benar. Nah, selepas sholat kita tuh suruh seperti ini teman-teman. Ya, apa yang akan kita lakukan selepas sholat, termasuk astagfirullah, itu adalah ejawantah dari a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya, kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, ayo kamu dalam hidup ini harus tidak lepas dari zikir kepada Allah dengan benar, syukur kepada Allah dengan benar, ibadah kepada Allah dengan benar. Selepas salat mulailah dengan astagfirullah, astagfirullah, menyadarkan diri kita. Jangan-jangan tadi di salat pun tidak lepas dari tidak khusyuk, tidak lepas dari tidak bersyukur. Maka diingatkan oleh Rasul, berdoalah dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Teman-teman, karena sudah pukul 6 lewat, berarti ini penjelasannya nanti di pertemuan berikutnya ya. Ada 3, zikir, syukur, dan ibadah sebenarnya adalah zikir dan syukur sebenarnya ibadah ya. Jadi intinya kita ini sudah beribadah kepada Allah. Di dalam ibadah itu ada zikir dan ada syukur. Ya, di dalam ayat surah Al-Furqan Allah mengatakan, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allah jadikan dalam hidup ini siang dan malam silih berganti. Tujuannya untuk apa? Berzikir dan bersyukur. Ya, baik teman-teman, sekali lagi karena sudah pukul 6 lewat, sudah waktu isyraq ya, mohon maaf. Berarti kita baru sampai hadis ini ya. Penjelasan selengkapnya berarti Sabtu depan, sekaligus nanti kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain ya, tentang amal ma'ruf. Termasuk setelah ini insya Allah tentang amal sholat sunnah ya, di mana sholat sunnah yang afdolnya seperti itu, dan sholat sunnah apa seperti itu. Baik teman-teman, sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.